Shalom semuanya, apa kabar? Wah, puji Tuhan, anak-anak semua sampai hari ini masih dalam keadaan sehat dan baik. Ada sukacita tidak? Oh, ada ternyata. Yang ada sukacita semuanya lambaikan tangan ke layarnya. Ya, puji Tuhan. Kalau semuanya masih bersuka cita, masih bersemangat, Lausa mau ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji kasih Tuhan. Kasih Tuhan indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari apapun. Dengan sukacita ya menyanyinya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengikutinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama dengan Yvonne Lausche. Kita mau nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa ya sebelum belajar firman Tuhan. Semuanya sikap yang baik, ikuti Yosi Lausche berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan,
supaya kami bisa mengerti isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Shalom anak-anak semua. Coba Lulu beri salam kepada teman-teman yang ada di rumah. Yuk. Halo teman-teman. Lulu sepertinya semangat sekali. Iya loh, Soalnya apa? Soalnya akhirnya sekolah minggu lagi. Sebelumnya Lulu gak sekolah minggu? Sekolah minggu sih. Terus? Iya. Oh, nakal. Lulu sekolah minggu tapi ternyata selama ini sambil tidur-tiduran. Kenapa dikasih tahu? Ya, Lulu bisikin Lausenya jadi Lause kasih tahu teman-teman dong. Aduh, jadi malu. Oke, kalau sekarang Lulu siap ya untuk sekolah minggu belajar firman Tuhan sama-sama? Siap, Lause. Oke, yuk anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, hari ini kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama baca Alkitab dulu Lulu. Dari Efesus 2 ayat 10a. Ayo anak-anak yang kelas besar, buka Alkitabnya. Dari Efesus 2 ayat 10a. Ya, Efesus 2 ayat 10a. Sudah ketemu? Oke, good. Lause akan baca buat kita semua. Anak-anak yang Alkitabnya sudah dibuka, ikut baca sama Lause ya. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Nah, hari ini kita mau sekali lagi belajar tentang Allah yang menolong anak-anaknya menghadapi keadaan yang sulit. Keadaan yang sulitnya itu adalah hukuman mati. Siapa yang dihukum mati loh, Ya ini kita mau belajar. Kita mau belajar dari seorang perempuan yang bernama Esther. Itu bukannya nama kitab? Ya, nama kitab yang juga nama seorang perempuan. Melalui Esther, Allah menolong dan menyelamatkan umatnya loh. Oh iya? Gimana ceritanya? Gimana? Oke, begini ceritanya. Satu kali ada seorang raja yang bernama Raja Ahasiweros. Raja ini berkuasa dan memerintah di daerah kerajaan Persia. Nah, waktu itu umat Allah, orang-orang Yahudi berada di bawah pemerintahannya Raja Ahasiweros karena mereka dalam pembuangan Lulu dan anak-anak. Nah, suatu ketika Raja Ahasiweros ini ingin mencari ratu baru. Maka raja mengirim utusannya untuk mencari seorang ratu dari seluruh perempuan muda dan cantik yang ada di wilayah kerajaannya. Lose ya. Mungkin waktu itu kalau Lulu ada di situ, Lulu jadi ratu kali ya. Hah? Kenapa? Lulu kan muda dan cantik. Oke, iya. Untung Lulu nggak ada waktu itu. Masa nanti nama kitabnya Lulu? Ya kan lebih bagus loh, Oke, terima kasih Lulu sudah memuji diri sendiri. Kita lanjut ya. Nah, akhirnya semua perempuan muda dan cantik itu dikumpulkan. Salah satu dari mereka bernama Esther. Esther ini anak-anak, dia seorang perempuan Yahudi, muda, sangat cantik. Dan Raja Ahasiweros itu tertarik dengan Esther. Akhirnya Esther jadi ratu. Yes, good Lulu. Akhirnya Esther menjadi ratu. Tapi Esther tidak memberitahu raja kalau dia seorang Yahudi.
Kenapa? Nah, kalau mau tahu alasannya kenapa, Lulu harus baca kitab Ester. Ya, baiklah. Lanjutkan, Losha. Oke, kita lanjutkan. Beberapa waktu kemudian, raja memilih seorang laki-laki bernama Haman untuk menjadi orang kepercayaannya. Nah, raja berkata kepada Haman begini, "Haman, kemanapun kamu pergi, orang-orang akan membungkuk dan memberi hormat kepadamu karena kamu adalah orang penting." Wow, keren banget jadi Haman ya, Losha ya. Iya, keren banget jadi Haman, enak banget. Semua orang yang lewat di hadapan dia pasti akan membungkuk memberi hormat. Ih, udah kayak raja aja dia, Losha. Iya, hampir mirip kayak raja ya. Nah, betul, setiap kali Haman berjalan keluar istana, semua orang membungkuk memberi hormat. Akhirnya Haman menjadi sangat sombong. Jadi dia menganggap semua orang itu menyembah dia. Semua orang? Iya, semua orang. Tapi ternyata tidak semua orang. Ada satu orang yang bernama Mordekai, orang yang sangat taat kepada Allah. Dia tidak mau membungkuk dan dia tidak mau menyembah Haman. Bagi Mordekai, hanya Allah saja yang boleh disembah. Nah, itu baru betul. Iya, itu baru betul. Tapi tahukah Lulu dan anak-anak, akibat perbuatannya, Haman menjadi sangat marah kepada Mordekai. Bahkan dia memutuskan ingin membunuh Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Loh, kok semua orang Yahudi akhirnya dibunuh? Kan yang gak menyembah cuma Mordekai. Ya, karena memang Haman memiliki hati yang jahat. Dan Haman tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Lalu Haman pergi kepada raja. Dia menghasut raja, dia bohong kepada raja. Haman berkata, "Raja, di luar sana ada orang-orang yang tidak mau taat pada perintah raja. Mereka semua harus dihukum raja. Bahkan saya rasa lebih baik mereka itu semua dihukum mati." Hah? Jahat banget, Losha. Semuanya dihukum mati? Iya, semuanya dihukum mati, Lulu dan anak-anak. Dan raja menyetujui idenya Haman. Wah, berita ini terdengar ke seluruh wilayah kerajaan, termasuk orang-orang Yahudi. Mereka menjadi sangat takut dan menjadi sedih. Apalagi Mordekai. Lalu Mordekai mengirim pesan kepada Ester karena mereka sesama orang Yahudi dan Mordekai ini saudaranya Ester, keluarganya Ester. Dalam pesannya, Mordekai menceritakan semuanya kepada Ester dan meminta Ester menolong mereka. Ester harus menghadap raja dan memohon raja agar tidak menghukum mereka. Terus, berhasil Losha. Nah, berhasil atau enggak ya? Soalnya ini adalah hal yang sulit untuk Ester, Lulu. Kenapa? Kan dia ratu. Betul, Ester adalah ratu. Tapi ada peraturan di dalam kerajaan. Tidak boleh seorang pun datang kepada raja kalau bukan raja yang manggil. Oh, gitu. Iya. Jadi Ratu Ester, walaupun dia Ester, dia tidak boleh menghadap raja kalau raja nggak panggil. Betul sekali, Lulu. Jadi Ester bingung, Ester takut. Tapi di satu sisi Ester juga tahu bahwa saat itu Allah sedang memakai dia untuk menyelamatkan umatnya. Terus Ester ngapain, Losha? Nah, lalu apa yang dilakukan Ester? Ester memberitahu Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk ikut berpuasa dan berdoa kepada Allah. Jadi dalam ketakutannya Ester meminta pertolongan Tuhan. Oke, tibalah waktunya Ester menghadap raja. Nah, dia minta raja mengadakan makan malam dengan Haman dan keluarganya dan raja pun setuju. Waktu makan malam, disitulah Ester menceritakan semuanya kepada raja tentang kejahatan Haman terhadap keluarganya Ester dan juga bangsanya Ester. Mendengar ceritanya Ester, raja menjadi sangat marah kepada Haman.
Haman udah berusaha, maafkan hamba raja, maafkan hamba raja. Terus dimaafkan loh Syo. Ya tidak dimaafkan, karena Haman sangat jahat hatinya. Terus jadinya gimana? Jadinya Haman dihukum mati. Hukuman mati yang sudah disiapkan Haman untuk orang Yahudi, hari itu digunakan oleh raja untuk menghukum Haman. Ya baguslah. Ya baguslah. Nah anak-anak, hari itu semua orang Yahudi, semua umat Allah selamat. Mereka tidak menjadi menerima hukuman mati. Dari kisah ini kita melihat bahwa Esther adalah orang yang Allah pakai untuk menyelamatkan umatnya. Allah sudah mempersiapkan Esther sejak awal, mengutus Esther, bahkan menolong Esther agar bisa menjalankan rencana Allah dengan baik bagi keselamatan umatnya. Ini mirip kayak Tuhan Yesus ya Losyo ya. Iya, kurang lebih sama dengan kisahnya Tuhan Yesus. Jauh sebelum Esther hidup, Allah sudah merencanakan bahwa Dia akan mengutus juru selamat untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Dan Allah kita adalah Allah yang setia dengan janji dan rencananya. Kehadiran Tuhan Yesus adalah bukti bahwa juru selamat itu telah hadir. Tuhan Yesus lahir untuk mati di kayu salib supaya kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bahkan bukan cuman itu Lulu dan anak-anak, apalagi Losyo. Sejak awal Tuhan juga sudah berencana untuk memelihara hidup kita dan terbukti sampai sekarang hidup kita dipelihara ya. Oh iya ya, betul. Sampai sekarang hidup kita dipelihara. Lagi pandemi, lagi koronces. Koronces, apa itu koronces? Corona loh, Syo. Oh, corona ya. Lagi koronces, ya lagi koronces. Tuhan pelihara kita. Iya betul. Sampai sekarang walaupun di luar sana lagi pandemi, masih pandemi, Tuhan pelihara kita. Nah, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan dan yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan setiap hari, bukan hanya hari ini, apalagi cuman besok. Setiap hari Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Dan Tuhan juga mau kita melayani Dia seumur hidup kita. Bukan cuma itu loh, Syah. Oh, ada lagi Lulu mau tambahin? Mau. Oke, coba Lulu tambahin. Seperti Esther yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, Lulu percaya Tuhan juga mau pakai kita dengan luar biasa untuk mengabarkan berita keselamatan. Oh betul sekali, seperti Esther yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, Lulu Tuhan juga mau memakai kita semua loh untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Supaya semua orang mengenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Caranya gimana Lu? Caranya memberitakan Injil. Oke good, terus berbuat baik. Oke good, mengasihi semua orang, mendoakan semua orang. Dan masih banyak lagi loh Syo. Ya good. Cara kita bisa menjadi alat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang adalah dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus, berbuat baik kepada semua orang walaupun orang berbuat jahat sama kita, mengasihi semua orang, mendoakan semua orang, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, siapkah kalian untuk menjadi alat di tangan Tuhan supaya banyak orang yang mengenal nama Tuhan Yesus? Oke, teman-teman siap? Lulu siap? Siap! Gerak! Oke, Lulu hari ini kebanyakan gula ya. Oke, ya kalau semuanya siap, langsung mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau hafalan sebagai anak-anak yang siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Yuk,
Kita ayat hafalan dari ayat yang tadi kita baca, Efesus 2 ayat 10a. Siap semuanya? 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Sekarang lulu. Efesus 2 ayat 10a. Oke, terus karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Mulai hari ini anak-anak, yuk kita dengan setia melakukan pekerjaan baik supaya semakin banyak orang yang mengenal Kristus melalui hidup kita. Sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, menebus hidup kami. Dan hari ini sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, kami mau berjanji untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, memberitakan Injil kepada semua orang, supaya melalui kehidupan kami, orang-orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak boleh duduk. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan kita sambil menyanyikan pujian burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta tapi Tuhan dandani. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami yang kami bawa dengan penuh ucapan syukur atas berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak bangkit berdiri.
kita mau yel-yel dulu, yel-yelnya Komisi Anak. Seperti biasa ya, murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati.